Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan kopi saset semua dimanapun Anda berada. Mungkin ini menjadi konten yang paling unik, paling aneh yang harus saya buat karena saya juga mengalami keajaiban, mengalami sebuah anugerah tapi yang tertunda. Saya itu sudah pernah membuat konten tentang batu yang katanya merah delima anti cukur, yang kemudian saya buat cincin karena memang saya suka. Ya, ini saya akan perlihatkan kepada panjenengan semua ya. Saya tidak membidangi hal-hal yang sifatnya mistis, tapi saya hanya seorang petani, peternak ya. Kemudian juga aktivitas di kebun. Dan alhamdulillah ya. Sekarang ini channel YouTube-nya sudah mulai ada perkembangan. Bismillahirrahmanirrahim, saya buka ya. Saya buka, ini adalah ya, 2 cincin yang merupakan batu merah delima anti cukur yang dulunya ditemukan di kebun. Ada papringan ya, atau pohon bambu, yang pohon bambunya itu di dalamnya ada 2 batu yang sepasang. Ini 2 batu ini sepasang. Nah, ini keajaiban yang saya dapatkan adalah, sebelumnya mohon maaf sekali jika Anda mungkin kaget, mungkin ya menertawakan saya ya. Jadi 2 batu ini pernah ditawar sampai 5 miliar. Masya Allah, la quwata illa billah, oleh seorang dari Tegal ya, yang dihubungkan oleh seorang bernama Bapak Firdaus ya. Ini bagi saya adalah sebuah keajaiban. Permasalahannya adalah ketika tidak jadi. Jadi tawarannya sampai 5M. Ya Allah, bisa buat beli rumah yang sangat mewah ya, atau mobil yang mewah ya. Tapi ini hanyalah batu kecil yang saya sendiri tidak tahu rahasianya. Rahasia yang ada di dalamnya itu apa? Yang jelas kalau menurut teman-teman yang tahu tentang kimia ya dan fisika, itu katanya setiap benda meskipun wujudnya batu itu ya ada energi di dalamnya. Apalagi ini terbentuk atas bentukan alam ya, di dalam papringan atau ruas-ruas bambu tadi ya. Nah, yang menemukan bukan saya, kebetulan saudaranya istri ya, Mas Heri namanya. Kalau dipakai asik ya. Ini saya juga heran waktu Jumat
kemarin. Jumat kemarin itu sebelum Ramadan. Berarti Ramadan kan mulai Sabtu lah, itu hari Jumat. Itu saya kebetulan sebelah saya itu orang yang sepuh. Sepuh itu tua ya. Beliau kelihatan agak gelisah ketika sebelah dengan saya. Kebetulan ini 2 batu ini saya pakai untuk Jumatan. Ya, saya ambil untuk kesunahan aja lah. Nggak tahu itu sunnah atau bukan ya, tapi untuk saksi lah. Istilahnya saya agar Jumatan itu ya punya banyak saksi ya, termasuk sarung saya, termasuk baju yang saya pakai, tasbih saya, kemudian peci saya, nah aksesoris yang lain ini ya, termasuk sandal juga bersaksi ya. Nah ini saya ingin setiap Jumat itu saya pakai. Nah orang sepuh tadi gelisahnya itu ternyata kegelisahannya terjawab setelah saya selesai sholat, zikir sebentar, kemudian orang sepuh tadi ternyata mengejar saya di parkiran. Ya Allah, ternyata beliau tertarik dengan batu ini. Ya saya cuma tanya, panjenengan remen apa Pak? Iya katanya. Tapi saya nggak mau sembarangan ya, saya nggak berani menawarkan sesuatu ya. Monggo lah, kalau seneng ya seneng gitu aja, nggak terus berlanjut sampai apakah harus ada akad jual beli atau bagaimana, ndak. Yang jelas beliau menanyakan apakah ini belinya di Mekah, di Saudi Pok, tanyanya gitu, karena orang Pekalongan ya ada poknya. Tukune nang Saudi Pok. Mboten Pak, wong niki batune saya bahasa Indonesia kan aja ya, saya buatkan iket atau ban-ban itu pakai perak, kemudian ini disepuh pakai emas ya. Hanya disepuh aja ini, jadi kalau dipakai terus ya nantinya luntur. Nah terus kami berpisah. Yang jelas itu sudah menjadi sesuatu yang bagi saya juga, kenapa ada orang Jumatan sebelahan konsentrasinya kok buyar ya, gara-gara melihat batu ini, melihat cincin ini. Nggak tahu yang dilihat batunya apa emasnya. Karena ada bahasa kok nggak luntur ya, kok ora luntur oh. Taunya ya itu belinya di Saudi. Ya masalah 5 miliar tadi kenapa gagal saya juga nggak tahu ya. Nah, karena waktu saya diundang ke rumahnya Pak Firdaus tadi, itu di sana udah banyak tamu yang menunggu. Ada berapa orang saya sampai tidak menghitung itu. Seperti diadakan acara beneran gitu. Ya ada jamuan juga ya, minum teh kayak gitu. Kemudian ada aroma terapi, tidak tahu itu pakainya dupo apa ya, saya tidak tahu jenisnya. Yang jelas di sana itu suasananya kok tiba-tiba seperti hening dan mistis. Padahal saya bukan orang yang demikian ya, saya itu orangnya realistis. Nah pertama dibuka juga komentar dari yang para ahli itu, ini mestinya tidak dibuat cincin, ini batu ini biasanya ya ada tempatnya. Wah ya saya tidak tahu, pokoknya saya jawab
Wong saya seneng saya buat cincin, mau saya pakai ya saya buat cincin aja. Nggak tahu rahasianya apa, wallahu alam. Nah, tapi entah kenapa kemudian pembelinya itu yang dari Tegal itu katanya sudah meluncur, mau datang ke rumah beliau, rumahnya tadi Pak Firdaus ya. Tapi ternyata tiba-tiba ditelepon ada obrolan yang menyampaikan bahwa tidak perlu kesini malam ini Pak, ini belum cocok, belum sesuai. Nah itu saya yang masih tanda tanya besar itu di situ. Belum cocok, belum sesuainya itu apa? Karena apa? Saya juga tidak tahu itu. Wallahu a'lam ya. Karena ya ada acara pengetesan juga. Saya tidak pegang barang ini ya, barang ini. Yang ngetes itu juga nggak megang barang ini. Nah, seseorang aja cuma dipanggil salah satu suruh pegang barang ini, kemudian tiba-tiba diambil silet dan dipotong rambutnya. Nah itu saya tanda tanya lagi tuh, ada apa sebenarnya ini? Kok ada acara kayak gitu? Sedangkan ketika disebutkan apakah Anda mau kalau barang ini dibeli senilai 5M, itu saya deg-degan gak karuan itu. Ya Allah, 5M itu seberapa ya? Banyak sekali itu pasti ya, karena saya orang desa ya, nggak paham ya. Ini kebetulan aja kok punya barang ini. Ini saya buat kontennya juga untuk sharing ya. Nanti silahkan di komen ya, diberikan komentar. Sebetulnya apa sih rahasianya semua cerita saya ini? Rahasia-rahasia apa yang tidak dijelaskan, yang kemudian ya tanya masih punya yang lain apa enggak ya. Ya saya bilang saya masih punya yang lain ya, tapi memang yang saya paling seneng ini, soalnya warnanya itu memang warna kesukaan saya ya, merah marun. Itu adalah warna favorit saya sejak saya kecil. Bahkan dulu waktu saya kecil itu ya masih belum dolor, belum nalar, itu ya akhirnya tidak kesampaian ya. Bilang kalau ibu, besok ibu mau saya belikan mobil yang warnanya merah. Ternyata bulan Agustus kemarin ibu saya sudah kembali ke rahmatullah dan saya belum sempat membelikan mobil yang berwarna merah. Tadinya saya juga apakah ini batu ini yang menjadi jalan jika sampai terjual beneran ya waktu itu. Kemudian saya bisa membelikan mobil warna merah ke ibu saya. Ternyata bukan. Ya, semua misteri ilahi ya, semua misteri ilahi. Sebetulnya saya masih punya lagi satu barang lagi, bukan batu, tapi bentuknya uang. Uangnya uang Bung Karno. Tapi enggak saya buka di sini ya. Nanti aja kapan-kapan lah. Itu juga mengejutkan karena orangnya juga bilang tiba-tiba dia sudah bawa es batu, minta gelas, dimasukkan es batunya di gelas, uangnya ditaruh di atasnya, kemudian dia bilang, ini kalau dibeli 4-5 meter boleh enggak Pak? Saya tambah bingung, 4-5 meter maksudnya apa Mas? Maksudnya miliar Pak. Wah ya Allah, ini bulan luar biasa. Sejak sebelum Ramadan ini ya. Kalau yang batu ini kejadiannya udah lebih lama, sebelum Rojab ya. Masih bulan-bulan apa itu kalau nasionalnya itu Desember apa ya.
atau sebelumnya, saya agak lupa. Cuma ini baru saya buka sekarang cerita batu seharga 5M ini. Jadi kalau saya pakai batu ini rasanya saya seperti Hotman Paris ya. Iya, manusia miliarder ya, yang dipakai sampai 20-an miliar itu. Lah ini saya yang orang kecil, yang paling petani, peternak ikan, peternak unggas. Itu pun peternak kecil-kecilan, hanya hobi aja. Pakainya cincin 5M. Meskipun gak jadi dibeli, ini pernah ditawar 5M maksudnya gitu ya. Ini sekedar untuk aja lah, intermezzo ya. Intermezzo. Tapi kalau ditanya orang-orangnya ya masih ada semua. Termasuk saya membawa teman saya untuk saksi. Kemudian anak saya yang tidak percaya kalau batu ini bisa ditawar mahal, itu juga terperanjat kaget tidak karuan ketika benar ada tawaran sampai 5M. Tapi akhirnya gelo, istilahnya gelo itu apa ya, menyesal karena kok nggak jadi. Kalau jadi kan dia sudah mikir mau minta dibelikan Ninja ZX. Ya namanya anak laki-laki, anak muda ya, pengen motor gede, motor yang bagus ya, yang lagi tren, yang harganya mahal. Ya itu kisah unik keajaiban yang saya alami ya. Termasuk yang uang itu juga tiba-tiba aja kok ada orang datang menanyakan tentang uang Bung Karno. Nah saya dikasih paman saya yang di Surabaya itu, saya ambil pecahan yang paling kecil 100 rupiah, tapi tahunnya paling kuno 1954. Nah itu saya tidak bawa di sini, saya tidak angkat di video ini ya. Ini sekedar cerita saja, saya ingin curhat lah, bolehlah dikatakan curhat, tidak apa-apa. Artinya kalau memang ada para ahli batu, para ahli spiritual atau ahli apapun yang pingin membimbing saya atau berkomentar tentang kejadian yang saya alami, ya saya open ya, saya buka aja. Bisa ke WhatsApp saya langsung 0856 426 584 17. Bolehlah kita silaturahim, berkomunikasi. Kalau ternyata ini batu biasa ya tidak apa-apa, saya ribo, saya rela ya. Yang jelas saya bukan ahlinya, cuma memang kebetulan aja ini kok menjadi hak saya ya. Karena waktu itu bulan Suro memang ya ada sedikit prihatin lah, namanya orang Jawa ya. Ya, saya dapatkan batu yang hitam juga itu dari kakak saya juga, atau saudaranya istri tadi ya, Mas Heri. Itu warnanya hitam, batunya bentuknya nggak beraturan. Juga tidak saya bawa ke sini ya, karena ini memang saya ingin komunikasi dengan panjenengan semua, silaturahim dengan cara seperti ini. Mungkin ada sebagian yang tertarik, mungkin ada yang mengabaikan, ya saya ridho, saya ikhlas, legowo, tidak masalah. Ini hanya sebagai konten aja ya, hanya sebagai konten. Mudah-mudahan ya ada yang klik, like, subscribe, share ya, komentar, atau menghubungi WhatsApp saya untuk menambah teman ya. Ya boleh dibilang saya masalah seperti ini saya termasuk orang yang dungu. Dihapusi pun saya tidak tahu ya. Yang jelas yang saya ingin ceritakan tadi keajaibannya, ditawar sampai sekian itu sesuatu yang yang mustahil atau hal yang mustahil, tapi nyata ya, dan saksinya banyak. Saksi dari pihak yang penerima tamu di sana maupun yang teman-teman yang saya ajak dan anak laki-laki saya. Ya
itulah sepenggal kisah cerita ya yang saya sampaikan, saya beberkan di malam ke-10 bulan Ramadan ini. Sudah sepertiga berarti ya, sepertiga Ramadan besok. Ya Allah, sudah dapat apa sepertiga itu ya. Ya mudah-mudahan lah dapat rahmat pertolongan Allah ya. Kita bisa ibadah sesuai dengan syariat, sesuai dengan tata cara puasa Ramadan ya. Baik sahurnya, bukanya, terawihnya, sholat subuh jamaahnya dan seterusnya. Nanti ada zakat fitrahnya malam lebaran ya, malam Idul Fitri. Ya, ini sebetulnya ada namanya, ini juga ada namanya. Maaf saya tidak bisa sebutkan namanya di sini. Saya khawatir ada fitnah karena saya dari awal tadi pembukaan saya bukan orang yang membidangi hal yang semacam ini, tapi ini nyata adalah hak milik saya ya. Jadi monggo bisa komunikasi. Yang jelas saya minta dibimbing, dituntun. Nah, ini apa sebetulnya yang saya alami itu ya. Sesuatu yang menakjubkan. Tapi tadi karena belum dapat ridho dari Allah ya, batal akhirnya. Batal demi hukum. Batal demi uang ya. Nggak tahu itu tujuannya Pak yang menjadi lantaran tadi ya, saya enggak paham. Ya saya kira cukup ya. Sudah malam, udah hampir jam 11 malam ya. Monggo yang mau tadarus dilanjutkan, yang mau tidur dulu juga silahkan. Ya, walafu minkum, mohon maaf lahir batin semuanya. Ya semoga tidak terjadi fitnah dengan adanya ini semua, dengan adanya konten ini ya. Ini anggap aja hiburan malam Ramadan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.